Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membagikan dan menerangkan mengenai materi KD 3.18 dan KD 4.18 tentang strategi pemasaran. Berikutnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Anis Khalifah, yang kedua Arfani Ardi Mawardani, yang ketiga Dwi Ernisah, yang keempat Lia Kurotun Ayun, yang kelima Melisa Deviana Saputri, yang keenam Nur Awaluna Wulansari, dan yang ketujuh Sasa Aprilia Ningtyas. A. Kompetensi dasar 3.18 Penyeleksi strategi pemasaran 4.18 Melakukan pemasaran. B. Indikator 3.18.1 Menyelidiki kebutuhan konsumen. 3.18.2 Menentukan strategi promosi produk makanan. 3.18.3 Menentukan promosi secara online. 3.18.14 Menentukan kepuasan pelanggan. 3.18.5 Menentukan layanan purna jual. 4.18.1 Melaksanakan pemasaran produk makanan secara konvensional. 4.18.12 Melakukan pemasaran produk makanan secara online. C. Materi pokok 1. Strategi pemasaran yang efisien. Strategi pemasaran perusahaan merupakan hal yang cukup mempengaruhi sales atau perjualan suatu produk. Penjualan merupakan faktor penting agar perusahaan dapat tetap berdiri. Tanpa adanya penjualan atau sales, suatu perusahaan dapat mengalami kerugian karena minimnya sumber daya. Fungsi strategi pemasaran. Menurut Mahardika 2020 terdapat 4 fungsi dari strategi pemasaran, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berusaha untuk mendorong eksekutif perusahaan untuk berpikir dan melihat masa depan secara berbeda. 2. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasarannya masing-masing. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk memandu strategi perusahaan sehingga akan terbentuk tim koordinasi yang lebih efisien dan tepat sasaran. 3. Merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku tentu ingin melihat dengan jelas apa yang menjadi tujuan perusahaan. Kebijakan pemasaran akan membantu pelaku usaha menetapkan tujuan tertentu yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan strategi pemasaran, perusahaan akan memiliki standar prestasi kinerja bagi para anggotanya. Hal ini akan memudahkan untuk memantau aktivitas anggota guna mendapatkan kualitas kerja yang bermutu tinggi dan efisien. 2. Strategi pemasaran perusahaan. A. Kenali pelanggan. Hal yang paling utama dalam melakukan pemasaran adalah riset pasar. Dengan melakukan hal ini, Anda dapat menemukan dan memilih segmentasi pasar yang tepat sehingga produk Anda dapat bersaing dan berkembang pada pasar tersebut. B. Promosi. Setelah melakukan riset pasar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan promosi. Usahakan promosi dilakukan dengan cara yang kreatif sehingga dapat membuat pelanggan tertarik. Jangan lupa untuk melakukan promosi secara konsisten dan berulang kali. Anda juga dapat melakukan promosi melalui media sosial. C. Memilih tempat usaha strategis. Pilihlah lokasi usaha yang strategis dan sesuai dengan hasil riset pasar yang Anda lakukan sebelumnya. Selain lokasinya strategis, pastinya lokasi usaha Anda mudah dijangkau oleh konsumen. Pemilihan lokasi usaha yang strategis dan tepat merupakan strategi pemasaran yang dapat menjaring cukup banyak pelanggan. D. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Pelanggan adalah aset yang cukup berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, berilah pelayanan terbaik untuk pelanggan Anda. Jalinlah hubungan baik dengan konsumen dengan menanggapi saran atau keluhan mereka. Jangan ragu untuk memberikan diskon ataupun hadiah kepada pelanggan setia Anda. Jika Anda melakukan hal tersebut, tak menutup kemungkinan pelanggan akan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain secara sukarela. E. Memanfaatkan online atau internet marketing. Manfaatkanlah teknologi yang sudah ada dengan sebaik mungkin, sebab pemanfaatan
teknologi secara optimal dapat menekan pengeluaran perusahaan. Salah satu metode internet marketing yang dapat Anda terapkan adalah SEO ataupun SMO. 3. Strategi pemasaran untuk perkembangan usaha. Marketing merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan ketika menjalankan sebuah usaha, baik usaha baru maupun usaha lama yang telah dirintis bertahun-tahun lamanya. Pada umumnya, usaha kecil mempunyai anggaran marketing yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan usaha berskala besar. Dengan anggaran yang minim tersebut, tentunya Anda harus lebih kreatif dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. 4. Strategi pemasaran yang efektif. Dalam menyusun strategi pemasarannya untuk usaha kecil, Anda perlu memperhatikan beberapa hal antara lain yaitu 1. Konsistensi. Konsistensi dibutuhkan pada semua area marketing. Tujuannya agar dapat membantu mengurangi biaya marketing serta meningkatkan efektivitas penciptaan merek. 2. Perencanaan. Dalam menjalankan konsep marketing untuk usaha kecil, maka perlu perencanaan yang matang agar memperoleh banyak pelanggan. Yang ketiga, strategi adalah dasar bagi kelanjutan kegiatan marketing yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa hal yang biasanya dibahas saat menyusun rencana strategi adalah siapa target pasar, bagaimana cara membidik pelanggan, serta bagaimana cara menjaga agar konsumen yang ada menjadi pelanggan tetap. Target market. Definisikan secara tepat pangsa pasar apa yang sedang dituju. Caranya dengan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Hal ini bertujuan untuk memperjelas target pasar seperti apa yang ingin Anda masuki sehingga konsep marketing yang ingin Anda buat lebih mudah untuk dilaksanakan. 5. Anggaran. Ini merupakan bagian paling berat sebab membutuhkan tingkat keakuratan yang tepat dalam menghitung anggaran marketing yang dibutuhkan. Sebab dari anggaran yang telah dibuat tersebut dapat menentukan berapa dana yang dibutuhkan untuk melakukan pemasaran. 6. Marketing mix. Marketing mix pada umumnya dijelaskan sebagai produk, harga, tempat, serta promosi. Sebagai pengusaha, tentunya Anda perlu memutuskan secara spesifik produk atau jasa. Berapa harga yang sesuai, bagaimana dan di mana Anda akan mendistribusikan produk yang Anda butuhkan, serta bagaimana cara agar orang lain dapat mengetahui mengenai produk yang sedang Anda tawarkan. Anda juga dapat menggunakan jasa perusahaan di digital marketing untuk memasarkan produk Anda. 7. Website. Sekarang ini semua usaha bisnis membutuhkan website untuk memberikan informasi mengenai produk yang sedang Anda tawarkan. Sebab hampir 60% konsumen yang datang mendapatkan informasinya melalui internet. 8. Branding. Branding merupakan proses yang menentukan apakah konsumen menerima produk dari perusahaan yang membuatnya. Usaha kecil tentunya membutuhkan brand, mulai dari gambar, logo, serta produk unggulan yang dihasilkannya, agar dapat dikenal oleh masyarakat sehingga semakin berkembang. 9. SNS Operation. SNS Operation merupakan salah satu strategi yang menggunakan media sosial untuk melakukan promosi dan iklan. Melakukan hal ini cukup mudah. Anda hanya perlu membuat satu akun media sosial dan melakukan promosi dengan konten yang menarik. Jika perlu, gunakan juga media yang berbayar untuk meningkatkan tingkat kunjungan ke media sosial Anda seperti keyword planner, Facebook Ads, Twitter Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Bukan bantuan untuk mengingatkan jumlah prospek atau konversi dengan menggunakan iklan, strategi pemasaran digital, pemasaran melalui media sosial, dan lain-lain. Logoenge Digital Indonesia akan menyediakan layanan yang efektif bagi Anda dan perusahaan Anda. 10. Customer Relationship Management. Untuk dapat menciptakan konsumen yang loyal dan konsisten, tentu membutuhkan pengelolaan hubungan yang baik dengan para pelanggan. Anda menentukan tidak mau pelanggan Anda lari ke perusahaan lainnya. Karena itu, membuatlah pengelolaan hubungan yang baik dengan pelanggannya, seperti membuat kartu member khusus pelanggan dan memberikan potongan harga bagi para member tersebut. Mobile marketing. Dengan meningkatkan pengguna ponsel pintar dan tablet, tentunya membuat pesan pemasaran dan konten untuk plafon mobil merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya konsumen yang
melihat konten, menerima email, serta membeli produk menggunakan smartphone ini. 5. Konsep strategi pemasaran. Segmentasi pasar. Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Market entry strategi. Ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah: 1. Membeli perusahaan lain. 2. Internal development. 3. Kerjasama dengan perusahaan lain. 4. Marketing mix strategi. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut diantaranya: 1. Produk. 2. Price. 3. Place. 4. Promotion. 5. Partisipan. 6. Proses. 7. People. 8. Physical evidence. 9. Timing strategi. Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga saling penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu dilakukan sebagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Sekian pembahasan tentang materi strategi pemasaran yang kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.